Halo teman-teman, kembali lagi dengan si hewan viral. Tonton ya sampai habis, ada video hewan yang menarik buat teman-teman tonton. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari si hewan viral. 7 kisah nyata anak manusia yang dibesarkan oleh hewan. Memiliki orang tua bukan manusia tak pernah terbayangkan oleh banyak kita. Tapi bagi orang-orang ini, hal tersebut bukanlah pilihan. Sebab, mereka terdampar di sebuah tempat antah berantah, tersesat di suatu daerah tanpa tahu tujuan pulang, bahkan sengaja ditelantarkan oleh orang-orang yang seharusnya jadi pelindung. Namun, para korban terus hidup karena diangkat sebagai anak oleh sejumlah hewan. Berikut ini 7 anak yang dibesarkan oleh binatang di tengah hutan belantara. Number 1. Diadopsi oleh serigala. Marcos Rodriguez Pantoja baru berusia 7 tahun ketika ia dijual ke pengembala kambing. Setelah kematian si pengurus hewan mengembik itu, ia tinggal sendirian dengan serigala di Sierra Morena selama 11 tahun. Dia mengklaim bisa bertahan hidup selama itu setelah diadopsi dan diberi makan oleh para serigala. Pada usia 19 tahun, ia ditemukan oleh pasukan Guardia Civil, dan dibawa dengan paksa ke desa kecil Fuencaliente, di mana ia akhirnya menjalani kehidupan normal yang beradab. Sebuah film dan dokumenter tentang kisah hidupnya yang luar biasa bahkan telah dibuat. Dia kini memberikan ceramah untuk anak-anak di sekolah-sekolah untuk mengajarkan segala sesuatu tentang serigala. Number 2. 6 tahun hidup bersama anjing. Oksana Malaya dari Ukraina ditemukan hidup dengan anjing di kennel pada tahun 1991. Pada saat ia berusia 8 tahun, ia mengaku tinggal bersama mereka selama 6 tahun. Kisah sedih Oksana berawal ketika orang tuanya yang merupakan pecandu alkohol, menelantarkan dirinya di luar rumah. Saat itu ia masih balita. Berada di luar rumah membuat Oksana kedinginan. Ia pun merangkak ke kandang peternakan mencari kehangatan, meringkuk dengan anjing. Suatu tindakan yang mungkin menyelamatkan hidupnya hingga kini. Sejak tinggal bersama dengan anjing, ia terus berjalan dengan cara merangkak, lalu kerap mengeluarkan lidah, memamerkan giginya dan menyalak. Karena tak memiliki interaksi dengan manusia, dia hanya tahu kata-kata yes dan no. Oksana sekarang tinggal di sebuah klinik di Odessa, bekerja dengan rumah sakit hewan ternak. Gambar di atas adalah milik proyek Julia Fullerton Button pada anak-anak liar, yang baik ditinggalkan atau diabaikan oleh orang tua mereka. Number 3. Dijaga anjing. Beberapa sumber menyebut Ivan Misukov berusia 4 tahun ketika ditinggalkan orang tuanya. Yang lain mengatakan ia lari dari rumah karena ayahnya seorang pecandu alkohol yang kerap bertingkah kasar. Apapun masalahnya, ia mulai berkeliaran di jalanan Moskow mencari makanan dan tempat tinggal ketika ia bertemu dengan sekawanan anjing liar dan berteman dengan mereka. Pada siang hari, ia memohon makanan dari orang lain dan membawanya kembali untuk berbagi dengan kawanan anjing. Anjing-anjing itu menjadi pelindungnya, mereka terus menjaganya dari orang asing di malam hari dan memberinya kehangatan. Mereka bahkan melindunginya dari aparat yang sedang mencari dia, sehingga dia bisa menyelinap pergi dengan aman. Ia menjalani hidup yang luar biasa selama 2 tahun, melewati 2 musim dingin di Moskow. Ketika pihak berwenang akhirnya menemukan Ivan, dia dalam kondisi kacau dan kotor dengan rambut gondrong dan berkutu. Sikapnya selalu kasar dan menggeram kepada orang lain, tak mempercayai orang, dan memiliki kosakata yang terbatas. Setelah ditangkap pihak berwenang, dia akhirnya kini hidup beradab dan menjalani kehidupan normal. Anda mungkin pernah mendengar cerita Ivan sebelumnya diadaptasi menjadi sebuah drama yang memenangkan penghargaan. Ivan and the Dog dibuat oleh dramawan Inggris Hattie Naylor pada tahun 2010. Number 4. The Gazelle Boy. Pada tahun 1960, Jean-Claude Auger, seorang antropolog dari negara Basque sedang menjelajah Spanyol Sahara, Rio de Oro, ketika ia menemukan anak laki-laki di tengah-tengah kawanan rusa. Anak itu berlari begitu cepat, sehingga baru bisa ditangkap dengan bantuan sebuah jeep militer. Meski bertubuh kurus, bocah itu sangat fit dan kuat dengan otot seperti baja. Anak itu berjalan merangkak, tapi kadang-kadang berdiri tegak. Auger pun berasumsi bahwa ia ditinggalkan atau hilang sekitar usia 7 atau 8 bulan, saat belajar untuk berdiri. Selain berlari secepat rusa, anak itu biasa mengejangkan otot, kulit kepala, hidung, dan telinga seperti kawanan rusa.
Ia tak seperti kebanyakan anak-anak yang hidup liar yang pernah tercatat, anak rusa ini tidak pernah jauh dari sahabat liarnya itu. Number 5. Mongli Boy. Pada tahun 2002, Mongli Boy Rumania bertemu kembali dengan ibu kandungnya, Lina Kaldarar. Setelah bertahun-tahun hidup dengan binatang liar di hutan-hutan Transilvania. Saat itu Trayan dijuluki Mongli oleh staf rumah sakit karena mirip dengan karakter di The Jungle Book, ditemukan oleh seorang gembala, nyaris mati, meringkuk di sebuah kotak kardus, telanjang dan berusia 3 tahun. Dia sudah lupa bagaimana berbicara. Dokter mengatakan hampir mustahil baginya untuk bertahan sendiri di usia yang amat dini. Sehingga diduga kuat ia dirawat oleh anjing liar di hutan Transilvania. Ibunya, yang mengenalinya dari laporan berita televisi, mengatakan bahwa ia telah melarikan diri dari rumah suaminya 3 tahun sebelumnya setelah ia memukulinya. Dia menduga Trayan melarikan diri karena alasan yang sama. Number 6. Dibesarkan monyet. Marina Chapman yang lahir sekitar 1950 adalah seorang wanita Inggris kelahiran Kolombia, yang mengaku telah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di hutan sendirian, bersama dengan koloni monyet kapucin. Chapman menyatakan bahwa ketika dia berumur 4 tahun, dia diambil dari desanya dan dilepas untuk alasan yang tak ia dimengerti. Perempuan itu lalu menghabiskan beberapa tahun berikutnya bersama dengan monyet kapucin sampai pemburu menyelamatkannya. Saat itu ia tak bisa berbahasa manusia. Ia awalnya menduga akan dijual ke rumah bordil di Cucuta, telah hidup di jalanan dan telah diperbudak oleh keluarga mafia. Dia akhirnya pindah ke Inggris di mana dia menikah dan memiliki anak. Putrinya meyakinkannya untuk menulis kisah hidupnya. Lalu pada tahun 2013 ia menerbitkan autobiografinya, The Girl with No Name. Number 7. Jungle Girl. Pada tahun 2007, seorang wanita Kamboja muncul dalam kondisi lusuh dan kotor, telanjang dan ketakutan dari hutan lebat provinsi Ratanakiri di wilayah terpencil di timur laut Kamboja. Polisi setempat mengatakan wanita itu, setengah manusia dan setengah binatang, tak bisa berbicara bahasa yang dimengerti. Dia kemudian dikenal secara internasional sebagai Jungle Girl Kamboja dan diyakini sebagai roh Hompin Nieng, yang menghilang ketika menjaga kerbau di tepi hutan 19 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, seorang pria Vietnam mengklaim bahwa perempuan itu putrinya yang menghilang pada tahun 2006 pada usia 23 tahun, ia dilaporkan mengalami gangguan mental. Pria itu mampu menyediakan dokumentasi tentang wanita itu sebelum hilang. Tak lama setelah itu, ia berhasil membawanya kembali ke desa di Vietnam. Wanita itu kini menerima dukungan dari keluarga angkatnya serta persetujuan dari petugas imigrasi.